Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wanda Restu Amida. Di video kali ini saya masih akan membahas tentang sejarah konflik kekerasan internal dan ekonomi politik di Asia Pasifik bagian 4. Simak videonya ya. Sejarah konflik kekerasan internal dan ekonomi politik di Myanmar dari tahun 1962 hingga 2021 dipengaruhi oleh kekuasaan militer, dinamika ekonomi yang fluktuatif, dan konflik etnis yang berkelanjutan. Pada 2 Maret 1962, Jenderal Ne Win merebut kekuasaan melalui kudeta militer, mengambil alih kekuasaan yang dipimpin oleh UNU. Ne Win membentuk pemerintahan militer dan menerapkan sistem ekonomi sosialistis yang dikenal sebagai Jalan Burma ke Sosialisme yang menggabungkan nasionalisme ekonomi, isolasi internasional, dan kontrol negara atas produksi. Kebijakan ini mengakibatkan ekonomi negara makin memburuk. Nasionalisasi sektor swasta bisnis, bank, dan perusahaan besar diambil alih oleh negara, yang memicu penurunan ekonomi drastis karena swasta yang dinamis lumpuh, serta meningkatkan inflasi dan kelangkaan barang pokok memperburuk kondisi hidup rakyat. Pemberontakan etnis Myanmar dihuni oleh berbagai kelompok etnis, termasuk Karen, San, Kachin, dan Rohingya. Banyak dari mereka menuntut otonomi lebih besar atau bahkan kemerdekaan dari negara pusat. Kelompok-kelompok ini memulai pemberontakan bersenjata melawan pemerintah pusat yang berujung pada konflik etnis yang berkepanjangan. Gerakan komunis selain konflik etnis, kelompok-kelompok komunis di Burma juga mengangkat senjata melawan pemerintah militer. Pemberontakan 1988 dan periode kekuasaan junta militer pada 1988 sampai 2010. Ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan represi politik di bawah pemerintahan Ne Win memuncak dalam gerakan protes besar-besaran yang dikenal sebagai pemberontakan 8888. Militer merespons dengan tindakan represif yang kejam hingga menewaskan ribuan orang. Dewan Restorasi Hukum dan Ketertiban Negara yang kemudian berubah menjadi Dewan Pengembangan dan Perdamaian Negara mengambil alih kendali negara. Militer memperketat kontrol atas politik dan ekonomi, sambil menekan gerakan demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Pemilu pada tahun 1990, NLD, partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, memenangkan mayoritas dalam pemilu 1990. Namun, hasilnya tidak diakui oleh junta militer, dan Suu Kyi dijebloskan ke tahanan rumah selama bertahun-tahun. Konflik etnis yang berlanjut, pemerintah militer terus berperang dengan berbagai kelompok pemberontak etnis seperti Karen National Union dan Kachin Independence Army. Sementara beberapa kelompok menandatangani perjanjian kesepakatan damai, konflik bersenjata tetap berlangsung di banyak wilayah, terutama di perbatasan. Kebijakan represif terhadap oposisi dan minoritas menyebabkan sanksi ekonomi dari negara-negara barat yang semakin memperburuk kondisi ekonomi Myanmar. Setelah lebih dari 2 dekade pemerintahan militer, reformasi politik mulai terjadi pada 2010 di bawah pemerintahan semi sipil yang dipimpin oleh Thein Sein. Myanmar mulai menjalankan perubahan terhadap ekonomi dan politik setelah hampir 50 tahun berada di bawah kendali militer. Pemerintah semi sipil yang dipimpin oleh Presiden Thein Sein memberikan sejumlah perubahan, termasuk pembukaan ekonomi terhadap investasi asing dan liberalisasi politik. Perubahan ini diharapkan akan memperbaiki kondisi ekonomi Myanmar yang tertinggal. Namun, ketidakstabilan politik dan konflik etnis tetap menjadi hambatan besar, yang merupakan transisi dari pemerintahan militer ke pemerintah sipil nominal. Meskipun militer tetap mempertahankan dampak yang sangat besar, termasuk kendali atas kementerian utama dan 25% kursi di parlemen. Myanmar mulai membuka diri terhadap investasi asing dan inisiasi perubahan ekonomi untuk menarik modal internasional. Reformasi ini mencakup privatisasi beberapa aset negara dan deregulasi beberapa sektor. Sanksi internasional mulai dicabut, terutama setelah pemilu bebas pertama diadakan pada 2015, di mana NLD dan Aung San Suu Kyi menang besar. Meskipun terjadi reformasi politik, konflik bersenjata antara militer dan kelompok etnis terus berlanjut, terutama di negara bagian Kachin, San, dan Rakhine. Salah satu peristiwa paling memprihatinkan terjadi pada 2017 ketika militer melancarkan operasi kejam terhadap komunitas Rohingya di negara bagian Rakhine.
oleh PBB disebut sebagai pembersihan etnis. Sekitar 700.000 rakyat Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Dan krisis ini menarik perhatian internasional serta mengembalikan sanksi internasional. Kudeta militer Myanmar pada tahun 2021 merupakan salah satu peristiwa penting yang mengubah landscape politik dan sosial di negara tersebut. Sebelum kudeta pemilihan umum pada November 2020 menunjukkan kemenangan besar bagi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, NLD memperoleh sekitar 83% kursi di parlemen dan memperkuat posisi mereka setelah kemenangan sebelumnya pada tahun 2015. Meskipun NLD berhasil, ketegangan antara pemerintah sipil dan militer terus berlanjut. Militer memiliki kekuasaan politik dan ekonomi yang berpengaruh serta mengendalikan beberapa kementerian penting meskipun pemerintahan mengambil alih kekuasaan. Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar melakukan kudeta menangkap Aung San Suu Kyi dan anggota penting lainnya dari NLD. Militer mengumumkan keadaan darurat selama 1 tahun, menyatakan bahwa mereka akan mengambil alih pemerintahan untuk melindungi demokrasi dan menyatakan adanya kecurangan dalam pemilihan umum pada 2020. Meskipun tidak ada bukti penting yang mendukung pernyataan tersebut. Kudeta ini memicu protes besar-besaran di seluruh negara. Rakyat Myanmar, termasuk mahasiswa, aktivis, dan pekerja, turun ke jalan menuntut pemulihan demokrasi dan pembebasan pemimpin mereka. Gerakan ini dikenal sebagai Gerakan Pembangkangan Sipil. Dalam menghadapi protes, militer menggunakan kekuatan yang kejam, termasuk penembakan langsung ke arah pengunjuk rasa. Banyak demonstran ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Menurut laporan, lebih dari 1.500 orang tewas akibat tindakan militer selama periode ini. Kudeta juga memicu peningkatan konflik bersenjata di wilayah perbatasan, di mana kelompok etnis yang sebelumnya terlibat dalam negosiasi perjanjian damai kembali berperang melawan militer. Kudeta militer menyebabkan kecaman internasional termasuk sanksi dari negara-negara barat. Namun beberapa negara juga terutama tetangga Asia Tenggara tidak segera memberikan respons tegas. Hingga saat ini, militer Myanmar masih mempertahankan kendali atas pemerintahan, meskipun adanya tekanan internasional. Mereka juga mengadakan pemilihan umum yang dianggap tidak adil pada tahun 2023. Tetapi banyak pihak menganggap pemilihan tersebut sebagai upaya untuk memberikan kewenangan pada kekuasaan militer. Kudeta juga menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan banyak warga sipil yang melarikan diri ke negara lain atau terpaksa hidup dalam kondisi buruk. Perekonomian Myanmar juga mengalami ketidakstabilan politik, penurunan signifikan akibat sanksi, dan pandemi COVID-19. Gerakan penolakan terhadap militer tetap ada dengan berbagai kelompok, termasuk gerakan sipil dan kelompok etnis bersenjata, terus melawan pemerintahan militer.